Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yo halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Oke guys, kalau misalnya kalian itu diberi sebuah pertanyaan, lebih berjasa siapa antara Bung Karno dan Tan Malaka? Pasti kebanyakan kalian itu akan menjawab Bung Karno. Gak salah dan gak heran juga sih. Kenapa? Karena berapa banyak dari kita yang bahkan belum pernah mendengar nama Tan Malaka di pelajaran sekolah. Semua orang pasti mengenal Soekarno. Dia adalah sang proklamator sekaligus presiden pertama kita dan juga sang orator kelas dunia. Namanya abadi menjadi nama jalan di berbagai daerah. Juga dijadikan salah satu nama bandara terbesar di Indonesia yang bahkan di pelajaran PKN dia adalah ikon kemerdekaan. Tapi berbeda dengan Tan Malaka guys, namanya aja baru diakui sebagai pahlawan nasional setelah 14 tahun dia dibunuh. Dan dibunuhnya juga oleh bangsanya sendiri. Tan Malaka ditembak mati oleh tentara Republik pada 21 Februari 1949 saat sedang ikut perang gerilya melawan Belanda di Kediri. Dia ditangkap dan dieksekusi secara diam-diam oleh tentara Republik tanpa pengadilan, tanpa penghargaan, tanpa ucapan terima kasih, cuma dikubur ala kadarnya di lereng Gunung Wilis. Bung Karno itu ibarat aktor utama di panggung Indonesia Merdeka guys. Dialah yang membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bersama Bung Hatta. Beliau juga yang jadi presiden pertama Republik Indonesia dan dengan kemampuan orasinya dia nyatuin rakyat dari Sabang sampai Merauke. Terus guys, dia juga ngangkat nama Indonesia di dunia lewat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kata orang nih, kalau gak ada Soekarno, Indonesia bisa bubar sebelum berdiri. Tapi guys, di sisi lain panggung ada tokoh yang gak dapat sorotan. Dia adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka, seorang guru, pejuang, penulis, dan idealis keras kepala. Dia udah ngomongin soal Republik Indonesia sejak tahun 1925, saat kebanyakan tokoh lain masih berpikir soal otonomi dan kerajaan Belanda. Tan Malaka itu radikal guys, dalam artian dia gak mau setengah-setengah. Dia bukan tipe yang doyan duduk di belakang meja perundingan sama Belanda. Karena bagi dia, kemerdekaan itu bukan hadiah meja bundar, tapi hasil perjuangan berdarah rakyat. Tan Malaka ini terlalu jujur dan idealis guys, makanya di zaman Orde Baru, ide-idenya ini dianggap terlalu kiri dan berbahaya. Padahal Tan Malaka ini bukan komunis garis keras, dia bahkan ditolak oleh PKI sendiri karena menolak kudeta. Jadinya dia ini ditolak kiri kanan dan tragisnya, dia malah dibunuh oleh sesama bangsa sendiri bukan oleh penjajah. Kalau Soekarno dikenal dengan Pancasila dan ide nasakomnya, yaitu ideologi yang ngegabung nasionalisme, agamis, dan komunis, Tan Malaka itu percaya pada revolusi kelas pekerja. Dia ngomongnya langsung soal rakyat kecil, soal petani dan buruh sebagai motor revolusi. Tan Malaka pernah bilang guys, kemerdekaan sejati itu bukan dari kata-kata, tapi dari penghapusan penindasan. Kalau mau pakai analogi biar gampang, Soekarno itu seperti arsitek dan orator yang membangun rumah bernama Indonesia. Sedangkan Tan Malaka itu adalah pemikir keras yang menggambar cetak birunya jauh sebelum rumah itu ada, tapi disingkirkan setelah rumahnya sudah jadi. Jawabannya nggak simpel. Kalau ngomongin soal pengakuan, popularitas, dan peran formal, Soekarno jelas lebih unggul. Tapi kalau ngomongin soal konsistensi ide dan keberanian untuk beda arah, Tan Malaka layak dikasih tempat. Keduanya adalah dua sisi dari perjuangan. Yang satu berdiplomasi, yang satu memberontak. Yang satu menjadi simbol sejarah dan satunya lagi menjadi hantu sejarah. Mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih berjasa guys, tapi kenapa kita cuma diajarin salah satunya. Dan kenapa perjuangan seringkali cuma dilihat dari siapa yang menang, bukan siapa yang tetap setia di jalan yang benar meski sendirian. Tan Malaka pernah berkata guys, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, semurni-murni tauhid, kalau tidak merdeka, percuma. Oke guys, itu tadi singkatnya tentang Bung Karno dan Tan Malaka. Dua-duanya berjasa untuk negeri ini, dan dua-duanya layak mendapatkan penghormatan tertinggi dari negara ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, like kalau kalian suka video ini. Kalau kalian juga mau menambahkan atau menyanggah boleh komen di bawah. Dan jangan lupa buat di subscribe and see you on my next video.